Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Benarkah Kang Deddy Mulyadi dilaporkan karena telah mengintimidasi anak di bawah umur, menyerang anak di bawah umur karena telah mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya? Menarik untuk kita simak ya. Silakan. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Pak, saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus, Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Apaan sih, Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana? Tuh hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, ya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? bisa Ya membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Ya, tadi dialog percakapan antara Kang Deddy dengan anak remaja ini ya. Di sini Kang Deddy ingin merubah cara pola pikir anak tersebut ya, cuman tetap ngeyel ya. Tidak ingin menerima apa yang dikatakan oleh Kang Deddy ya. Bahkan ibunya membantu mensupport, mendukung anaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Bu Retno. Ini Bu Retno, perdebatannya seolah-olah kemudian bergeser dari penting tidak pentingnya wisuda dan perpisahan. Komentar Anda? Iya, pertama adalah ini usia anak ya. Ini masih anak. Dan anak itu sebenarnya ini terlepas dari jangan salah paham bahwa seolah-olah saya ini setuju atau tidak setuju ya terhadap itu. Tidak. Kita kan sedang berbicara apa yang kemudian dibicarakan ya di dalam video yang viral ini. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat. Ini anak, usianya belum 18 tahun ya. Dengarkan, ini adalah anak. Usianya belum 15 tahun. Apakah anak ini, remaja ini, bisa dikatakan anak yang usianya belum 15 tahun? Coba, kalau seandainya kelas 6,
kelas 1 SD itu 6 tahun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah 17 tahun menginjak usia 18 tahun karena mau kuliah ya. Apakah usia 18 tahun itu bisa dikatakan anak? Usia 18 tahun berarti orang tersebut sudah berhak untuk membuat KTP ya. Bisa dikatakan dewasa. Ini Bu Retno, kamu bisa tahu gak sih? Anak ini, orang ini itu sudah mau kuliah. Apakah usianya 15 tahun? Belum 15 tahun. Aduh, Bu Retno, Bu Retno. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya, untuk berpendapat dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Itu ya, tadi Bu Retno mengatakan bahwa harusnya Kang Deddy itu berdialog ya, bukan dipublikasi ya, tapi berdua. Bu, anak ini, orang ini, remaja ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi lewat media sosial. Ya harus diperbaiki lewat media sosial lagi lah. Kang Deddy itu bukan berdebat dengan anak ini, tapi Kang Deddy itu ingin memperbaiki cara berpikir anak ini. Memperbaiki cara berpikir, argumennya anak ini. Bukan berdebat. Saya kira Kang Deddy itu sebagai orang tua ingin mendidik anaknya bahwa kita jangan menjadi orang yang lagaknya tinggi, yang sombong ya. Pendidikan mental ini disebutnya, bukan berdebat ini. Sudah kalah argumen. Ya.
Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Apa namanya, seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi Yang bukan kedua masalah adalah, kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya begitu ya? Betul, dan yang kedua kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Bu, kenapa anak ini diserang oleh netizen, Bu? Karena anak ini gagal, salah dalam berlogika, dalam berargumen, dan tetap ngeyel. Kalau seandainya tidak ngeyel, ya menerima, mungkin akan dipuji. Sudah dikasih nih cara pandangan Kang Deddy nih, bahwa apa yang dipikirkan oleh anak ini salah ya. Dengan argumen Kang Deddy, ingin memperbaiki cara berpikirnya, tetap ngeyel. Akhirnya dibully. Bukan karena apa-apa. Karena salah anak ini tetap mempertahankan argumennya. Kang Deddy itu ingin memperbaiki cara berpikirnya, mental. Nah, gitu. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat, dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih tapi memberi kenangan. Nah kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah, makanya pada level SMA ini, kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan. Begitu kan? Nah, saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Coba ya kalian, apakah lebih setuju dengan pendapat argumen Bu Retno ini? Apakah lebih setuju dengan pendapatnya argumen Kang Deddy ya? Silahkan komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.